Pernah nggak sih ngerasa hidup ini kok berantakan banget, padahal rasanya seharusnya sempurna? Nah, hari ini kita bakal bahas sebuah kisah kuno yang luar biasa kuat. Kisah ini nunjukin gimana sebuah rencana ilahi yang sempurna itu justru terungkap lewat kekacauan dan penderitaan. Coba deh, kita lihat di era media sosial sekarang. Semuanya kan serba diatur, serba sempurna. Kita seolah-olah jadi sutradara buat takdir kita sendiri, dan ya, setiap kekacauan itu dianggap kegagalan. Kita sibuk banget ngatur feed Instagram, biar kelihatan tanpa celah kan. Tapi gimana kalau kenyataan nggak bisa diatur? Gimana kalau hidup justru ngelempar kita ke sumur keputusasaan, atau penjara ketidakadilan, bahkan badai fitnah? Nah, ayat inilah yang jadi inti dari pembahasan kita. Kamu mereka-rekakan yang jahat, tapi Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Wow! Ayat ini benar-benar menjungkir belikan gagasan modern kita yang mikir kalau rencana sempurna itu ya harus kelihatan mulus di setiap langkahnya. Oke, yuk kita bedah ketegangan ini lebih dalam. Apa iya, hidup yang kacau dan penuh ketidakadilan itu artinya rencana Tuhan gagal? Atau jangan-jangan kekacauan itu justru bagian dari rencananya? Nah, awal dari semua kekacauan ini tuh, uniknya, bukan dari kejahatan yang besar. Percaya atau enggak, semua ini dimulai dari sesuatu yang indah. Sebuah jubah. Jubah yang jadi simbol status, tapi sekaligus jadi pemicu kebencian yang, ya, mematikan. Jadi ceritanya, Yusuf ini anak emas ayahnya. Dan jubah warna-warni itu jadi buktinya. Nah, buat saudara-saudaranya, jubah itu bukan cuma kain. Itu kayak tamparan di muka. Sesuatu yang memicu kebencian yang begitu dalam. Kebencian yang pada akhirnya menghancurkan dan mengubah hidup Yusuf selamanya. Nah, disinilah kita nemuin konsep kuncinya. Jubah itu jadi semacam berhala. Maksudnya gimana? Sesuatu yang tadinya baik, kayak pengakuan atau cinta keluarga, malah jadi hal yang paling utama yang ngendalin identitas dan tindakan. Buat Yusuf, ini soal kebanggaan. Tapi buat saudara-saudaranya, ini soal iri hati yang luar biasa. Kutipan ini rasanya pas banget ya. Hati manusia itu bisa jadi pabrik berhala. Kita ngambil hal-hal baik, terus kita ubah jadi hal yang paling utama. Nah, saudara-saudara Yusuf ini menjadikan status sebagai berhala mereka. Jadi pas mereka ngerasa terancam sama jubah itu, mereka terdorong buat melakukan sesuatu yang gak kebayang. Dan yang gila, mereka ini merasa benar loh. Mereka ngerasa lagi menghukum kesombongan Yusuf. Tapi ironisnya, justru dengan menjual Yusuf jadi budak, mereka tanpa sadar malah jadi alat buat memulai rencana Tuhan yang jauh lebih besar. Oke, tapi perjalanan Yusuf ini belum selesai. Dari sumur kebencian, dia sekarang masuk ke babak yang lebih kelam lagi, yaitu penjara. Penjara yang ternyata justru akan membentuk karakternya. Nah, disinilah logikanya kayak dibalik. Yusuf melakukan hal yang benar kan. Dia nolak godaan, tapi hasilnya dia malah dijeblosin ke penjara. Ini kan benar-benar berlawanan sama pemikiran kita sekarang. Yang mana kalau berbuat baik, ya pasti langsung dapat balasan baik, dapat sukses. Ini nih yang maksa kita buat bertanya, apalagi di budaya kita yang serba nanya, apa untungnya buat kue? Kalau taat sama Tuhan malah bawa penderitaan, apa itu semua sia-sia? Dan disinilah cara kita memandang penderitaan itu diubah total. Penderitaan itu bukan tanda Tuhan ninggalin kita loh. Justru seringkali itu jadi sarana anugerahnya buat ngebentuk karakter kita, buat ngelepasin kita dari keterikatan sama dunia. Di dalam penjara inilah Yusuf nemuin kebenaran yang lebih dalam. Dia sadar identitas aslinya itu bukan tahanan, tapi anak Tuhan. Ketaatannya itu bukan transaksi buat dapat berkat, tapi sebuah respons. Dan yang luar biasa, bahkan pas menderita, dia tetap melayani orang lain. Dia percaya sama cerita Tuhan yang jauh lebih besar dari sekadar sel penjaranya. Dan disinilah kita sampai ke inti pesan rohani dari cerita ini. Setelah bertahun-tahun menderita dan bingung, semuanya mencapai puncak dalam sebuah momen anugerah yang luar biasa. Coba deh, bayangin momen ini. Ini adalah kesempatan emas buat balas dendam kan? Tapi Yusuf justru milih jalan yang sama sekali beda. Di sini kita ngelihat sebuah paralel yang luar biasa ya. Kisah Yusuf ini dilihat sebagai semacam bayangan atau gambaran awal dari kisah yang lebih besar. Kisah Yesus, Sang Yusuf yang sejati. Coba lihat, keduanya sama-sama dikhianati, dijual dan menderita. Tapi penderitaan mereka justru membawa keselamatan, bahkan buat orang-orang yang nyakitin mereka. Nah, ini dia poin kuncinya.
Pola penebusan yang kita lihat dalam hidup Yusuf, di mana kejahatan diubah jadi kebaikan, itu menemukan puncaknya di kayu salib. Gini deh mikirnya, kalau Tuhan bisa mengubah kejahatan terbesar dalam sejarah jadi keselamatan, berarti Dia juga bisa kan menebus sumur dan penjara dalam hidup kita? Terus, apa artinya semua ini buat kita hari ini? Gimana caranya kita ngambil cerita kuno ini dan ya nerapinnya dalam hidup kita sekarang? Ini dia inti pelajarannya. Kalau kita lihat dari dekat, hidup kita ini kadang emang kayak benang kusut yang nggak ada polanya. Tapi coba deh, lihat dari perspektif yang lebih tinggi. Ternyata Tuhan lagi menenun sebuah desain yang indah. Jadi, kisah ini tuh intinya bukan tentang pahlawan bernama Yusuf, tapi tentang Tuhan yang setia, yang bisa memakai kegagalan kita, kegagalan manusia, buat nyelesain rencananya. Jadi, gimana cara praktisnya? Ada model 3 langkah yang simple: kepala, hati, dan tangan. Pertama, kepala. Kita coba pahami dulu kalau rencana Tuhan itu bisa aja mencakup penderitaan. Kedua, hati. Kita belajar buat ngerasa aman dalam kasih Tuhan, bukan dalam status atau pujian orang. Dan yang ketiga, tangan. Kita berlatih buat mengampuni orang lain. Nah, kekuatan buat langkah ketiga, si tangan itu, datangnya dari sini. Kita bisa mengampuni orang lain itu bukan karena mereka udah minta maaf, atau karena mereka pantas diampuni. Bukan, tapi karena kita sadar betapa besarnya pengampunan yang udah kita terima lebih dulu. Jadi sebagai penutup, ada satu pertanyaan yang menantang buat kita renungkan secara pribadi. Maukah kita melepaskan hak kita untuk balas dendam, dan sebaliknya, memilih untuk hidup tenang dalam pengampunan yang sebenarnya sudah diberikan buat kita?